Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama Karmanita Hekase, NIM 19-120-106, kelas 3D Prodi Akuntansi. Di sini, saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester dari saya. Nomor 1, Armstrong Corporation laporan laba rugi per 2010. Di situ diketahui penjualan neto sebesar 1.200.000, beban pokok penjualan 720.000, sehingga dapat laba bruto sebesar 480.000. 480.000 itu didapat dari 1.200.000 dikurangi dengan 720.000. Kemudian beban penjualan dan administrasi sebesar 320.000. Lalu laba neto 160.000. 160.000 itu didapat dari 480.000 dikurangi dengan 320.000. Berikutnya, Armstrong Corporation laporan laba rugi komprehensif per 2010. Laba neto seperti yang sudah didapat sebesar 160.000. Kemudian, keuntungan yang belum direalisasi akibat kepemilikan efek ekuitas non-trading sebesar 15.000. Laba rugi komprehensif sebesar 175.000. 175.000 itu didapat dari 160.000 dikurangi 15.000. Yang berikut nomor 2. Nomor 2A yang pertama tahun. Tahun 2008, rata-rata tertimbang sebesar 370.000, FIFO sebesar 395.000. Pajak penghasilan 129.500 dan FIFO sebesar pajak penghasilan di FIFO sebesar 138.250. Kemudian dapat laba neto rata-rata tertimbang sebesar 240.000. 240.000 itu didapat dari 370.000 dikurangi 129.500. Kemudian pada FIFO, laba neto sebesar 256.750.000. Itu didapat dari 395.000 dikurangi dengan 138.250. Yang berikut tahun 2009. Tahun 2009 di situ sebesar 390.000 dan di FIFO 420.000. Di pajak penghasilan nilainya sebesar 196.500 dan di FIFO sebesar 147.000. Laba neto di rata-rata tertimbang sebesar 253.500 dan di FIFO 273.000. 253.500 didapat dari 390.000 dikurangi 196.500. Kemudian di FIFO 273.000 didapat dari 420 dikurangi 147.000. Pada tahun 2010, nilai di rata-rata tertimbang sebesar 410.000 dan di FIFO 460.000. Pajak penghasilan di rata-rata tertimbang sebesar 143.500 dan di FIFO sebesar 161.000. Sehingga laba neto di rata-rata tertimbang dapat hasil 266.500. 266.500 didapat dari 410.000 dikurangi dengan 143.500. Lalu di FIFO laba neto didapat 299.000. 299.000 didapat dari 460.000 dikurangi dengan 161.000. Kemudian jadi laba neto SEMS pada tahun 2010 untuk rata-rata tertimbang sebesar 266.500 dan FIFO 299.500. Saya ulangi, di FIFO 299.000. Kemudian nomor B. Pada tahun 2008 rata-rata tertimbang 370.000, FIFO 395.000 dan pada tahun 2009 rata-rata tertimbang sebesar 390.000 dan FIFO sebesar 420.000. Sehingga selisih yang
diperoleh di tahun 2008 sebesar 25.000. 25.000 itu merupakan selisih dari rata-rata tertimbang dan FIFO. Lalu selisih di tahun 2009 dapat 30.000. 30.000 itu merupakan selisih di rata-rata tertimbang dan FIFO pada tahun 2009. Sehingga total didapat 55.000. Total selisih itu sebesar 55.000 didapat dari 25.000 ditambah dengan 30.000. Kemudian persentase pajak sebesar 19.250. Nah, di situ pasti kita bertanya-tanya dari mana dapat hasil 19.250.000. 19.250 itu didapat dari persentase pajak di situ, mohon maaf, tarif pajak itu sebesar 35%. Itu diketahui tarif pajak sebesar 35%. Lalu kita lihat 25 dikali dengan 30%. Mohon maaf, 25 dikali dengan 35% dapat hasil 8,75. Kemudian 30 dikali dengan 35% dapat hasil 10,5. Sehingga kita jumlahkan yang tadi sudah didapat 25 kali 35% dan 30 kali 35%. Nah, hasilnya itu 8,75%, 8,75 ditambah 10,5 sehingga dapat hasil 19.250. Nah, 19.250 itu merupakan persentase pajak. Kemudian efek bersih. Efek bersih didapat dari mana? Efek bersih itu didapat dari 55.000 dikurangi dengan 19.250. Selisih dikurangi dengan persentase pajak. Sehingga dapat hasil efek bersih itu sebesar 35.750.000. Yang berikut C. Pendapatan sebelum pendapatan pajak pada tahun 2008 sebesar 395.000. Lalu pendapatan pajak itu sebesar 35% pada tahun 2008 sebesar 138.350. Sehingga laba bersih kita dapat 256.750. 256.750 didapat dari 395.000 dikurangi 138.350. Kemudian pada tahun 2009 pendapatan sebelum pendapatan pajak sebesar 420.000 dan pendapatan pajak sebesar 147.000. Lalu dapat laba bersih senilai 275.000. Nah, 275.000 itu didapat dari 420.000 dikurangi dengan 147.000. Lalu pendapatan sebelum pendapatan pajak pada tahun 2010 sebesar 460.000. Nah, di pendapatan pajak sebesar 161.000. Laba bersih itu 299.000. Nah, 299.000 dapat dari 460.000 dikurangi dengan 161.000. Kemudian itu di situ kita lihat Sems Company laporan laba rugi per 31 Desember 2010. Nah, pendapatan sebelum pendapatan pajak sebesar 460.000. Lalu pendapatan pajak 35% itu sebesar 161.000 sehingga dapat laba bersih sebesar 299.000. Yang berikut nomor 3. Nomor 3A, diketahui PV sama dengan 2000 dan N sama dengan 20, I sama dengan 8%. Kita dapat menghitung dengan rumus FV dikurangi OA sama dengan 2000 dikali FVF dikurangi OA kali N kali I. Sehingga 2000 dikali 1 tambah 0,8 dipangkatkan dengan 20 dikurangi dengan 1 per 0,8. 0,8 itu didapat dari 8%. 8 per 100 sama dengan 0,8. Kemudian sama dengan 2000.
2000 dikali 45,762. Nah, 45,762 itu didapat dari 1 ditambah 0,8 dipangkatkan dengan 20 dikurangi 1 per 0,8. Sehingga hasil yang kita dapat 91.524. B. Diketahui EV sama dengan 5.000, N sama dengan 30, dan I sama dengan 10%. Ditanya PV. Nah, kita dapat menghitung dengan rumus PV dikurangi OA sama dengan 5.000 dikali PVF dikurangi OA dikali N kali I sama dengan 5.000 dikali 1 kurang 1 per 1 tambah 0,1 dipangkatkan dengan 20 per 0,1. Nah, 0,1 itu didapat dari 10%. Nilai dari 10% itu sama dengan 0,1. Sehingga hasil yang didapat itu 5.000 dikali 0,05731. 0,05731 didapat dari 1 kurang 1 per 1 tambah 0,1 dipangkatkan dengan 30 per 0,1. Sehingga hasil yang didapat sebesar 286,55. Yang berikut C. Diketahui PV sama dengan 4.000, N sama dengan 15, dan I sama dengan 10%. Ditanya EV. Nah, di situ kita dapat lihat 4.000 dikali dengan 15% sama dengan 60.000. 4.000 itu merupakan nilai PV-nya, sedangkan 60.000 itu hasil dari 4.000 dikali dengan 15 itu nilai periode N-nya. Kemudian EV sama dengan 60.000 dikali EVF kurang OA dikali N kali I, sehingga EV kurang OA sama dengan 60.000 kali 1 tambah 0,1 dipangkatkan dengan 15 dikurang 1 per 0,1. 0,1 itu merupakan nilai dari 10%. Lalu 60.000 dikali 31,7725. Nah, 31,7725 didapat dari 1 tambah 0,1 dipangkatkan 15 dikurang 1 per 0,1. Sehingga hasil yang kita dapatkan 1906,350. Sekian hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya tidak bisa secara detail. Terima kasih. When the days all cold and the cars all full